Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Andini. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dengan NPM 201314006 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi serta dosen pengampu saya adalah Dra. Disna Anum Siregar MSI. Judul makalah yang akan saya sampaikan pada materi perkuliahan kali ini adalah peran penting pemerintah dalam bidang ekonomi. Silahkan simak dan pahami materi dari makalah. Hal yang melatar belakangi pembuatan makalah saya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro dari ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Tidak terkecuali negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan selalu menjadi pusat perhatian. Untuk mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tetap stabil tidaklah mudah. Harus diikuti oleh kemampuan variabel makroekonomi dalam mengatasi setiap permasalahannya. Lalu Indonesia juga pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 kalau tidak salah pada masa pemerintahan Bapak Soeharto yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun drastis. Krisis moneter yang berlangsung berubah menjadi krisis ekonomi, menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi di negara kita, negara Indonesia. Lalu, perumusan masalah pada makalah saya adalah yang pertama, apa itu pengertian ekonomi? Yang kedua, apa-apa saja kebutuhan manusia? Yang ketiga, apa-apa saja pokok masalah yang ada dalam perekonomian? Dan yang terakhir tentunya mengenai peran pemerintah dalam bidang perekonomian negara. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti gabungan kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Secara istilah, ilmu ekonomi atau ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi dalam dua kajian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lalu berikutnya ada masalah pokok ekonomi. Setiap masalah mereka harus bisa menghadapi dan memecahkan masalah perekonomian yang sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Ketiga masalah pokok perekonomian yang tadi saya sebutkan, yang pertama ada barang apa yang harus diproduksi. Bagi pemerintah atau produsen, dalam hubungannya dengan masalah tersebut, pemerintah dan produsen harus memperhatikan barang apa dan berapa banyak barang yang diperlukan untuk sebagai barang dan jasa kebutuhan manusia. Apakah lebih baik memproduksi lebih banyak pusat pertokoan seperti supermarket, Indomaret, hipermarket, Alfamart, Alfamidi misalnya. Lalu atau apakah akan memproduksi lebih sedikit pabrik roti, pabrik-pabrik sumber bahan makan yang lainnya, atau barang apa aja yang harus diproduksi gitu. Lalu yang kedua, bagaimana barang harus diproduksi. Sebagai contoh, pemerintah memutuskan untuk memproduksi padi lebih banyak agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Apakah pemerintah swasta atau perseorangan? Faktor produksi apa saja yang akan digunakan? Apakah teknik produksi itu akan dilakukan secara tradisional atau modern? Itu yang akan menjadi pokok masalah dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang yang akan diproduksi. Sebab apa gunanya produksi melimpah jika tidak ada yang
yang akan memakai, yang akan menggunakan. Lalu jika produksi barang sudah dibuat sekian banyak namun tidak ada peminat dan tidak ada pemakai, lalu untuk apa barang itu harus diproduksi? Seperti itu. Itu adalah masalah-masalah pokok yang biasa mendasari masalah perekonomian di negara Indonesia. Lalu yang terakhir ada peran dan fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi yang lebih baik, pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilitas, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya akan saya jelaskan secara lebih detail. Fungsi pemerintah sebagai stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu pemerintah dalam fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, fasilitas penerangan, telepon, fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat. Lalu peran pemerintah dalam bidang distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan distribusi untuk pendapatan masyarakatnya. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian itu sebagai pembangun ekonomi. Di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar seperti kekakuan harga, monopoli, dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Contohnya pencemaran lingkungan. Kan setiap pabrik pasti memiliki pencemaran lingkungan yang berdampak buruk untuk lingkungan sekitar. Lalu peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian lainnya adalah mekanisme pasar yang tidak berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan yang menjadi landasan bagi penerapan proses perekonomian termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggar. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak menyediakan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran pemerintah dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah untuk penyebutan kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya terjadi jika pasar didominasi oleh pemasok monopoli produksi atau konsumsi sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan, seperti rusaknya ekosistem lingkungan yang tadi disebabkan oleh pabrik misalnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai makalah dengan tema peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya